Selamat siang teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kriya logam. Apa sih kriya logam itu? Jadi kriya logam itu adalah sebuah seni kerajinan berbasis tiga dimensi yang menggunakan bahan dasar logam sebagai karyanya. Logam itu kan ada banyak tuh, ada tembaga, kuningan, besi, baja, aluminium, dan lain-lain. Nah, terus materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah solder. Nah, solder itu apa? Solder itu adalah sebuah teknik dalam berkarya di logam yang mana itu bermaksud untuk memunculkan atau menonjolkan sebuah motif pada karya yang akan kita buat. Jadi langsung aja nih, saya mau tanya. Ini ada tahu apa namanya? Lembaran besi. Sedikit lagi. Kayaknya lembaran kuningan deh, Pak. Hampir. Pelat baja. Sedikit lagi. Itu kayak tembaga bukan sih, Pak? Betul sekali. Jadi ini adalah lembaran tembaga buat bahan dasar dari teknik solder itu sendiri. Jadi langsung aja kita akan lanjut ke prakteknya. Let's go. Nah, ini plat tembaga tadi. Kita langsung aja ke proses pemotongan sesuai pola. Kebetulan saya ada polanya nih, motif kaung. Ini akan dijadikan sebagai contoh buat kita belajar solder. Kita garis sesuai pola dulu ya. Oke, sudah ada kelihatan. Kita potong. Oke, sudah selesai ya proses pemotongan. Lanjut kita menggambar sesuai pola yang akan dicontohkan. Perhatikan ya. Oke, sudah tergambar. Kita lanjut ke proses penekanan, yaitu solder itu sendiri. Nah, ini ya yang sudah jadi tadi. Alat yang kita butuhkan untuk membuat solder itu ada yang pertama ada sumpit. Ini untuk menekan supaya dia menonjol. Terus ada paku. Paku ini kita pakai ujungnya buat menggaris, jadi bentuknya lebih tegas. Terus ada spon ati ini untuk mengalasi karena kita perlu tempat yang empuk lah untuk menyodet ini. Langsung saja, cermati ya. Ya, sudah selesai tahap pertama yaitu penggarisan menggunakan paku. Jadi lanjut kita akan mulai menimbulkan motifnya ini dari belakang. Perhatikan ya. Sabar dan. Oh ya, Ada. Ya, jadi usahakan kalau misalnya kita menyodet itu mengikuti garis dari polanya ya, searah. Jadi kalau ini ya nyodetnya arahnya kayak gini, jangan kayak gini. Itu akan merusak motifnya. Ya. Oke, ini udah jadi ya. Kalau untuk efek timbulnya, seperti yang kita lihat, ini dari ketebalannya akan nambah.
agak timbul dari plat yang di belakang. Nah, lanjut ke step selanjutnya itu menitik-nitik bagian yang kosong agar yang bagian melengkung ini lebih kontras menggunakan paku. Ini ya. Ya, sudah jadi ya. Untuk tahap penyodetannya itu sendiri, kita lanjut ke tahap pembersihan karena ini seperti dilihat habis dibuat praktek logamnya sedikit berminyak dan kotor. Kita lanjut ke tahap prakteknya. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pembersihan. Di sini ada cairan namanya HCl. Ini fungsinya untuk membersihkan logam biar dia lebih bersinar atau mencelik. Ini kita tuang ke sini dulu. Sedikit aja. Lalu kita ambil kain atau tisu untuk ngelap-ngelap si tembaganya ini tadi. Diusap-usap. Oke, terlihat lah bedanya, lebih bersinar atau sangat memantulkan cahaya. Oke, lanjut ke proses berikutnya yaitu proses pemolesan. Setelah dibersihkan kita poles. Saya ambil bahannya dulu. Oke, di sini tahap pemolesan. Yang pertama kita perlu autosol. Autosol ini untuk memengkilap besi ya. Kita gunakan. Terus ini ada spons untuk memoles-moleskan di kainnya agar dia mengkilap. Langsung saja kita oleskan di kain atau sponsnya dulu. Lalu kita tekan dan usap-usap ke bagian yang semua bagian yang akan kita kilaukan. Efeknya agak ada hitam-hitamnya gitu. Itu berarti besinya terpoles dengan baik dan benar ya. Lanjut. Memang memerlukan agak banyak. Masih kurang, kita tambahkan lagi. Ya, seperti ini. Jadi ini tahap pemolesan sudah berhasil. Yang mana dilihat ya, ini sampai bisa memantulkan diri kita sendiri, kayak seperti cermin. Nah, lanjut tahap yang terakhir yaitu proses pelapisan untuk mempertahankan kilauannya tersebut. Oke, di sini adalah proses pelapisan untuk mempertahankan dari kilauannya ini ya. Berkilau kan? Oke, langsung saja. Nih dilihat. Ini kita menggunakan clear ya. Awalnya kita semprot. Fokus sini. Nah, terus langsung aja kita tunggu selama 5 menit untuk proses untuk menyelesaikan pengeringan. Yo. Oke, jadi nih sudah bisa dilihat ya dengan detail ya. Loh, mengkilat dan memantulkan segala apa yang dipantulin. Nah, jadi itu dari sekian tutorialnya. Jelas ya kira-kira? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas coba salah satu siswa di sana simpulin. Baik, kesimpulannya saya dapatkan di pembelajaran tadi yang pertama yaitu pemotongan sesuai pola, penggambaran, pembentukan motif menggunakan paku, penonjolan motif menggunakan sumpit, penitikan background, pembersihan dengan HCl, pemolesan dengan autosol,
Yang terakhir, pelapisan menggunakan pilox clear. Itu saja. Sekian. Oh, oke, penjelasannya bagus dari siswa di sana ya. Jadi segitu saja mungkin dari materi yang akan saya ajarkan hari ini. Kayaknya juga sudah jadi. Kalau tertarik jangan lupa praktekkan di rumah ya. Selamat berjalan. Dadah.